Sri Lanka terjebak utang, Indonesia bagaimana? Kementerian Keuangan menekankan posisi utang pemerintah masih dalam batas aman. Kondisi ini jauh berbeda dengan Sri Lanka yang utangnya membengkak dan tidak mampu membayar kewajiban utang luar negeri atau ULN-nya. Kenaikan harga komoditas di pasar global menyebabkan harga barang dan jasa naik, tidak terkecuali di Sri Lanka. Negara di Asia Selatan ini menggantungkan kebutuhan dalam negeri dari impor. Migas, barang tambang, pangan kebanyakan didatangkan dari luar negeri karena Sri Lanka hanya punya pariwisata sebagai sektor andalan. Jadi saat harga komoditas terbang, biaya impor Sri Lanka pun melonjak. Sri Lanka menghabiskan lebih banyak uang untuk impor, sampai-sampai tidak bisa membayar kewajiban utang luar negeri. Selanjutnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan Luki Alfirman menyebutkan, pemerintah Indonesia tetap menjaga rasio utang tidak melebihi batas yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara, yakni 60% dari produk domestik bruto atau PDB. Dari catatan Kemenko per 28 Februari 2022, posisi utang berada di level 7.014,58 triliun rupiah dengan rasio sebesar 40,17% dari PDB. Luki Alfirman menyatakan, pemerintah mengelola utang secara prudent dan terukur dengan senantiasa memantau perkembangan kondisi pasar keuangan yang cenderung volatil serta mencermati perkembangan kondisi APBN. Di sisi pendapatan dan belanja negara, tahun 2022 utang Indonesia dipastikan berkurang 100 triliun rupiah dari perkiraan awal. Hal ini terjadi setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN lebih rendah. APBN 2022 awalnya diasumsikan defisit hingga 868 triliun rupiah atau 4,85% dari produk domestik bruto atau PDB. Ini akan menjadi tambahan dari nominal utang Indonesia yang kini mencapai sekitar 6.000 triliun rupiah. Untuk menutup defisit, Kemenko akan menerbitkan surat berharga negara atau SBN neto senilai 991,3 triliun rupiah. Secara bruto SBN yang diterbitkan 1.300,1 triliun rupiah. Kondisi ini dinilai tidak bisa disamakan dengan Sri Lanka, sebab Indonesia melakukan utang dengan kehati-hatian dan memperhitungkan kemampuan bayarnya. Sedangkan Sri Lanka diketahui menghabiskan banyak uang untuk impor saat harga komoditas naik tinggi, tanpa mempertimbangkan kondisi uang luar negeri. Di sisi lain, Luki juga menjelaskan kemampuan membayar utang pemerintah cukup tinggi, yang ditopang oleh stabilitas ekonomi dan politik yang mendorong kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian ke depan. Selain itu, kinerja fiskal Indonesia juga diakui oleh berbagai lembaga internasional di tengah banyaknya ketidakpastian. Ini tercermin dari peringkat utang dan investasi Indonesia yang masih baik. Terakhir, Luki mengungkapkan lembaga internasional dan lembaga rating tetap mempertahankan peringkat kredit Indonesia, serta mengafirmasi bahwa kondisi Indonesia tergolong stabil di tengah kondisi yang volatil selama masa pandemi.